A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah dengan sebenar-benar kesyukuran. Mudah-mudahan berkah Allah selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Dan tak lupa pula marilah kita selalu bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Oh, ibu-ibunya belum ada. Alhamdulillah, kita masuk hari kedua ini tentang ringkasan buku Ta'zimus Shalah, ya. Artinya bukunya ini yaitu keagungan sholat, ya. Memang nanti membahas tentang bagaimana sholat itu bisa menjadi agung, sehingga saking agungnya kita perlu belajar agar supaya kita juga menjadi orang-orang yang agung, gitu, ya. Nah, insya Allah di akhir materi ini memang itu banyak sekali membahas tentang suratul Fatihah. Mungkin di sesi yang kedua. Kalau sesi ini beres, berarti sesi yang kedua nanti kita membahas surat Al-Fatihah. Ya, diantaranya kita belajar untuk nulisnya, lalu mengerti artinya, faham kaidahnya, apa maknanya, bagaimana tafsirannya, sehingga itu nanti apabila kita aplikasikan di dalam sholat kita, maka kita betul-betul memahami berdirinya kita untuk sholat itu apa sih sebenarnya, begitu, ya. Baru besok kita belajar tentang menerjemahkan Al-Quran. Boleh lewat surat Al-Baqarah, boleh lewat surat-surat pendek, bisa, itu. Umpamanya mau lewat surat-surat pendek yang terbiasa kita baca, Ustadz, agar supaya nanti saat kita baca umpamanya ila fi Quraisy, kita tahu makna artinya, ila fi rihlatasyita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Kita tahu maknanya di saat kita sholat, atau baik kita jadi imam atau kita jadi makmum, maka kita mengerti dan memahami apa maknanya. Maksudnya apa nih imam mengajak kita memahami tentang surat Al-Quraisy. Nah, dari itulah kita memahami sehingga kita nanti insya Allah biiznillah memang terus penuh dengan latihan, harus setiap hari, kan memang kita sudah sholat setiap hari, ya, sehingga sehari 5 kali wajibnya dengan sunnah-sunnahnya 12 ditambah dengan tahajudnya 11, minimal sehari itu 40 kali. Kalau terulang-ulang selama 40 kali, insya Allah kita akan bisa terbiasa dan kita akan mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, gitu maksudnya, ya. Jadi alhamdulillah ini belum bisa dihubungkan ke sini. Gimana caranya saya nggak tahu. Mohon maaf, kaptek soalnya. Jadi kita masuk lagi. Ya, karena Ustadznya gaptek, jadi mohon maaf. Ya, baik, bismillah. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Dudi yang sudah membantu untuk, ya, karena sayanya nggak paham. Ya, jadi ini ringkasan buku Ta'zimus Shalah. Boleh beli bukunya sendiri juga bisa, tarjimnya juga ada, yaitu Keagungan Sholat. Ya, bukunya ada namanya Keagungan Sholat. Ya, saya ringkas aja memang.
Ya seharusnya memang bacanya pelan-pelan kalau buku ini. Jadi enak gitu sampai ya nyantai dimahamin gitu. Ini ringkasannya saja. Yang pertama ada beberapa ringkasan yang saya ambil, ada juga yang saya nggak ambil. Cuman ini karena memang saya fokus di sholatnya. Ya ada beberapa bab yang saya nggak ambil ya gitu. Yang pertama sholat juga diwajibkan nanti ya. Lalu wasiat terakhir Rasulullah SAW, kedudukan sholat, 2 waktu penting berdirinya seorang hamba, perintahkan keluargamu agar mendirikan sholat, lalu Quran surat An-Nisa ayat 103, kewajiban sholat berjamaah, hubungan sholat dengan ru'yatullah, larangan menyerupai hewan, istirahatkanlah kami dengan sholat, tumaknina di dalam sholat, takbiratul ihram, lalu surat Al-Mu'minun ayat 2. Ya, nah ini yang pertama sekali saya ingin membahas tentang mukaddimahnya. Ya, mukaddimah di buku ini dibacakan begini. Alhamdulillah, ya, berarti segala puji bagi Allah, ya. Al-Mumtani, yang telah memberikan kenikmatan ala ibadihi, kepada hamba-hambanya al-mu'min, yaitu orang-orang yang beriman. Bima, ya, salah satu kenikmatannya yaitu dallahum alaihi, yaitu memberikan petunjuk kepadanya mimma'rifatihi, untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenikmatan yang paling terbesar yang kita terima hari ini ya, bukan mohon maaf punya 5-10 mobil sekian, ini sekian, bukan. Tapi kenikmatan apa? Allah memberikan petunjuk kepada kita. Nanti kita bahas di dalam surat Al-Fatihah itu ya. Termasuk ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi kenikmatan yang paling terbesar yang hari ini mesti kita syukuri, betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi petunjuknya. Ya. Dan petunjuk nikmat yang paling pertama, petunjuk yaitu mengenal siapa Allah, ya. Mimma'rifatihi, yaitu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul kenikmatan yang nggak bisa digantikan dunia dan seisinya. Ya, dunia dan seisinya. Kenikmatan yang kedua apa? Wasaroha, dan melapangkan sudurahum, dada-dada mereka lil iman, ya, untuk supaya kita beriman kepada Allah, ya, bihi, kepadanya, wa tauhidihi, dan mentauhidkannya. Ya, itu kenikmatan yang paling terbesar yang jarang sekali kita bersyukur. Jarang sekali ya kita bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah telah berikan kita keimanan, yaitu memberikan kita petunjuk, dada kita lapangnya dengan keimanan. Itu jarang sekali disyukurin sama kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Ya. Apa yang diantaranya diberikan kepada Allah juga, wa maftaradu alaihim minas sholati. Ya. Yaitu kita sudah mewajibkan diri kita untuk melaksanakan sholat. Itu adalah suatu kenikmatan yang paling terhebat. Ya. Nah, cuman sholatnya ini harus dibarengin apa agar supaya kita merasa mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa. Ya harus sholatnya dibarengin dengan khudu'an li jalalihi. Ya. Jadi sholat itu betul-betul merasa tunduk, patuh, taat kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sholat itu bukan karena mohon maaf malu sama tetangga, atau karena sudah tua tetangga kita juga sholat terus kita nggak sholat, bukan. Tapi betul-betul kita itu niat benar-benar di dalam hati kita untuk apa? Ini ya, khudu'an, tunduk, patuh, berserah diri, taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena keagungannya. Nah, ini baru kenikmatan nih, sholat ini baru kita dapatkan nikmat. Ya, tapi mohon maaf kalau sholat itu karena mohon maaf sekali lagi
karena malu sama mertua, malu sama tetangga, nggak enak kita gitu dan lain sebagainya, ya kita nggak akan bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Ya, maka itu saya pentingnya bahas buku ini baru di muqaddimah saja sudah sangat-sangat hebat muqaddimahnya gitu ya. Ya, jadi kenikmatan yang terbesar yaitu ya kita telah mewajibkan diri kita karena apa? Karena kita merasa tunduk, patuh, taat, gak berani ngebantah terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu wa khusyu'an, tadi khudu'an, sekarang khusyu'an. Khusyuk itu kalau di sini diartikan bisa pasrah, ya, bisa betul-betul nggak berdaya, ya, pasrah li'azimatihi terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah, betul-betul pasrah kita. Maka nanti kita ada di bab yang dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya memang Allah itu maha besar. Kita ini kecil, nggak ada apa-apanya. Kalau kita nggak tunduk, nggak pasrah, nggak khusyuk kepada hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita berarti sombong. Ya, berarti kita sudah watawadian, ya, tawadu. Tawadu itu merendahkan diri kita, ya, merendahkan diri kita, ya, itu likibriyaihi, karena keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, betul-betul. Nah ini loh, sholat itu kita awalnya sudah merasa bahwa sholat itu bagian kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita mewajibkan diri kita dengan tunduk, pasrah, dan rendah diri, ya, merendah kepada Allah, ya. Nah ini baru kita akan bisa mendapatkan betul-betul kekhusyuan, gitu, ya. Itu muqaddimah yang pertama. Saya nggak bacain muqaddimah semua, nanti kalau dibacain selesai kita jam 10 nanti, ya. Ya, gitu. Lalu muqaddimah yang lain beliau mengatakan fa inna, maka sesungguhnya ahamma, yang paling terpenting umurul abadi, urusan hamba itu adalah as-shalah. Itu urusan yang paling penting di dunia ini, ya sholat. Nggak ada urusan paling penting di dunia ini kecuali sholat. Ya, faman hafidhu alaiha, barang siapa yang menjaga, maknanya menjaga waktunya, menjaga saat sholatnya, menjaga kepada keluarganya, menjaga terhadap adabnya, yang kemarin kita terangkan. Wa hafidhu alaiha, maka dia memperhatikan hafidhu dinahu, maka dia betul-betul memperhatikan terhadap dinnya, maknanya perhatian terhadap agamanya. Nah ya, jadi kemarin semua itu saya ajak Bapak semuanya untuk betul-betul perhatian terhadap sholat, ditegaskan lagi di dalam buku ini. Ya, itu. Ya, waman, barang siapa yang barang siapa yang menyia-nyiakan, karena adalah dia lama sawaha min amalihi asyadda idha'atan. Ya, barang siapa yang dia menyia-nyiakan waktunya, caranya, pakaiannya, sholatnya, persiapannya, pokoknya kapan aja lah gampang, ya, maka dia menyia-nyiakan amal selainnya, ya. Jadi sholat ini memang paling penting. Tolak ukurnya ya semuanya sholat. Coba kalau bapak-bapak
Ya, sekarang sudah tepat waktu, awal waktu. Semua pekerjaan pasti ya tepat waktu dan awal waktu. Ya, itu sudah bisa dipastikan begitu. Jarang ada yang mau nunda-nunda pekerjaan yang lain. Langsung tek 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 tek. Biasanya yang sudah gitu. Ya. Wahia amudul Islam kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia itu adalah amud, ya, dasarnya betul-betul di dalam keislaman. Nanti kita akan bahas gimana sih kalau orang sampai meninggalkan sholat itu. Bahkan di buku ini, ya, bukan saya yang ngarang, di buku ini saya cuman bacain. Sekali lagi saya cuman membacakan kepada bapak-bapak, ya, dan menerangkan. Jadi bahkan nanti itu bisa, ya, nanti kita babnya bahaslah. Insya Allah ketemu nanti di bab itu. Kalau orang bagaimana meninggalkan sholat, itu sangat fatal sekali, ya. Sangat fatal sekali, gitu. Ya, bahkan di sini sampai dikatakan, ya, wasairul kal'adnab, ya, wal autad wan nahwaha wa idza lam yakun lil qustat amudu lam yuntafa'u, ya, bi syai'in min ajza'ihi faqabuli sairul a'mal mauqufun ala qabulis shalah fa idza ruddat alaihi sairul a'mal. Ini sangat ya tegas sekali, ya. Jadi beliau mengatakan apa? Sampai dikatakan agama seorang muslim itu ya nggak akan lurus amal-amalnya, nggak akan soleh perilakunya, bahkan mohon maaf tidak disebut normal dalam urusan beragamanya. Ya, kalau sholatnya itu dia benar-benar nggak betul, sholatnya betul-betul nggak diperhatikan, sampai dikatakan seperti itu, ya, sampai dikatakan, masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya, agamanya seseorang itu, ya, agama seorang muslim itu tidak menjadi lurus, amal-amalnya tidak menjadi soleh, perilakunya tidak normal dalam segala urusan dunia dan agamanya, sehingga ia menegakkan sholat sebagaimana yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasulullah. Jadi seluruh perbuatan kita ini bisa dikatakan tidak bisa bagus kalau sholatnya juga tidak baik. Standarnya sekali lagi ya sholat. Tapi tadi sholatnya yang seperti apa, Ustadz? Ya memang yang harus khusyuk. Memang banyak orang-orang yang sholat tapi masya Allah na'udzubillah min dzalik masih melakukan tindakan-tindakan kejahatan, ya, tindakan-tindakan mungkar, tindakan-tindakan fahsya masih. Kenapa? Ya karena sholatnya nggak berkualitas. Ya, soalnya sholatnya tidak berkualitas. Itu, ya, itu. Fala yastaqimu dinul muslim wala taslihu a'maluhu wala ya'tadulu suluku fi su'unin dinu wa dunyahu hatta yuqimu hadhihi shalah. Ya, itu tadi. Lalu saya bacakan la raiba anna sholata qurratu uyun al muhibbin, ya. Enggak diragukan lagi. Katanya enggak sudah diragukan lagi bahwa sholat itu adalah sumber, ya, dari kebahagiaan bagi orang-orang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak diragukan lagi, ya, bahwa sholat itu betul-betul sumber terpenting untuk meraih kebahagiaan. Makanya nanti di akhir kita mau belajar sholat khusyuk itu, nanti kita bahas tentang qad aflal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Itu, ya. Baik.
Saya lanjut aja supaya nggak terlalu lama. Ya, nanti dibaca sendiri kalau punya bukunya. Yang pertama, ya, jangankan kita manusia, jangankan kita, maksudnya yang nggak punya jabatan, ya, nabi saja, nabi ada berapa di dunia ini? Allah Subhanahu Wa Taala ngutus nabi ada berapa? 124 atau 26 ya, ribu, ya, nabi. Kalau Rasul 330 ribuan, ya. Maaf, 33.000, maaf. 33.000. Kalau yang wajib biasa diketahuin sama kita 25 ya, yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu semua diwajibkan oleh Allah sholat. Itu semua diwajibkan sama Allah sholat. Lah kalau kita ini ya mohon maaf, nabi bukan, ustadz bukan. Lalu harus kita nggak sholat itu ya apa? Ya, gitu. Ya ini salah satunya, masih banyak sebetulnya ayat-ayatnya. Bagaimana kok nabi saja diwajibkan sholat? Ya, diantaranya nih Quran surat Ibrahim ayat 37 sampai 40. Rabbana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya. Rabbana liyuqimus sholata. Tuh. Ya. Itu wahai Rabb kami, ini sesungguhnya aku engkau telah menempatkan diriku min dzurriyyati, dan keturunanku biwadin, di satu lembah ghairi dzi zar'in, yang enggak ada tanamannya sama sekali, ya, yaitu waktu di Ka'bah, ya, inda baitikal muharram, berada di sisi. Rabbana untuk apa? Liyuqimas shalah, untuk menegakkan sholat, ya, untuk menegakkan sholat. Jadi Nabi sekelas Nabi Ibrahim saja juga diwajibkan sholat, apalagi baginda Rasulullah SAW. Ya, ini betul-betul jadi kewajiban buat kita. Maka kalau kita nggak nyuruh, mohon maaf, anak kita, istri kita, mantu kita, ponakan kita, cucu kita yang berada sama kita terus nggak sholat, wah itu bahaya. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Maka sekali lagi, yuk, perintah sholat itu diwajibkan kepada kita semuanya, ya. Bahkan Nabi pun diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Itu, ya. Ayatnya banyak, saya nggak bahas satu persatu, karena kalau satu persatu nanti kita habis berhenti di jam 11 nanti, kalau ini tentang satu aja, ya. Gitu, ya. Nah, ini juga di dalam surat Maryam juga, wazkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu apa? Bis sholati. Ya, wazkur, dan ingatlah fil kitab Ismail, di dalam kitab Ismail, ya, innahu sesungguhnya dia Ismail kana adalah shadiqan, orang yang benar, al wa'di janji, wa kana, dan dia adalah rasulan, seorang rasul, nabiyya, dan juga seorang nabi. Wa kana, dan adalah dia ya'muru, dia itu memerintahkan atau menyuruh ahlahu, keluarganya, bis sholati, untuk melaksanakan sholat, wazakati, dan zakat. Ya, Nabi Ismail merintahkan sholat. Ya, kita ya juga harus merintahkan. Lanjut lagi, masih lagi ya. Nanti silakan dibaca. Ya, ini siapa? Ishak wa Yakub. Ya.
disuruh juga sholat. Jadi semuanya disuruh sholat. Ya, qalu ya Shu'aib, masih banyak ayat-ayatnya ya. Wahai Shu'aib, ya asolatuka, tuh ya, apakah sholatmu, tuh katanya ya. Ta'muruka, yang menyuruhmu, an natsruka ma ya'budu abauna. Jadi betul-betul Nabi dan Rasul saja itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Masa kita dan keluarga serta anak-anak enggak melaksanakan sholat, itu berbahaya. Ya. Yang kedua, buku ini memuat tentang ya as-sholah. Di bukunya sini gitu, cuman saya anukan ya, di bukunya as-sholah judulnya, tapi ini salah satu terakhir wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau wafat. Ya, ketika beliau mau wafat itu, apa yang dikerjakan beliau? Saking panasnya tinggi, beliau nggak keluar dari mihrab. Ya, nggak keluar dari mihrab untuk mimpin sholat. Saking panasnya tinggi. Ya, bahkan beliau ngintip di pinggir itu karena ngelihat, oh ada Abu Bakar sudah ngimamin, beliau senang dan tertawa. Ya, alhamdulillah sudah sholat semua. Ya, Rasulullah SAW itu di akhir hayat saja beliau sampai ya tadi berwasiat as-sholah, ya, sholat, ya. Maka saya bacakan sedikit aja. Inna min akbari musa'ib, ya, sesungguhnya musibah-musibah yang paling besar, musa'ib itu adalah musibah-musibah. Ya, inna sesungguhnya min akbari, dari kebesaran musa'ib, musibah-musibah yang paling terbesar, wa ajliha, dan waktunya, wa azamatiha, dan keagungannya, wa asadaiha, dan keagungan sangat sekali ya. Musibatul ummah, musibah ummah ini adalah biwafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah terbesar di dunia ini yaitu musibah yang paling agung, musibah yang paling dahsyat, musibah ini adalah meninggalnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu musibah paling terbesar. Sehingga ya, apa yang kita ambil dari itu? Ya tadi, Rasulullah SAW itu di akhir hayatnya, ya, beliau betul-betul berwasiat tentang sholat. Ya, ini annahu kana amatun wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda mautiha as-shalah wa ma malakat aymanukum. Ya. Jadi terakhir baginda Rasulullah SAW itu ya di dalam saat beliau meninggal, nanti boleh dibaca di syirahnya, boleh Syekh Al-Baruhuri itu atau yang lain juga. Insyaallah ini kalau baca ini kita selalu nangis ya. Kita selalu nangis. Gimana Rasulullah SAW itu panasnya tinggi banget, ya, panasnya tinggi banget waktu itu, dan berada di pangkuannya Aisyah, ya, beliau betul-betul sudah, ya, karena beliau Nabi dan Rasul ya, kalau sakit ya jauh lebih banyak sakitnya beliau daripada kita. Kalau panasnya kita, umpamanya panasnya kita itu 40 derajat udah pol, beliau mungkin ya 50 sampai 70 derajat. Nah itu. Dan terakhir beliau berwasiat tadi, sholat. Ya, karena saking pentingnya sholat ini,
Dan sholat itu bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Bukan rutinitas hal yang biasa-biasa saja. Bukan pekerjaannya daripada kita di rumah nggak sholat. Bukan. Sholat itu pekerjaan atau suatu pekerjaan yang betul-betul paling penting di dunia ini yang nggak boleh ditinggalkan sedikit pun. Ya, urusan yang paling penting tadi. Itu. Nah ini kalau kita lalai terhadap sholatnya, nah ini bahaya kita. Ya, bahaya, sangat membahayakan sekali. Ya, gitu. Sehingga akhir hayat beliau itu betul-betul mengulang sholatnya. Ya, maknanya pengulangan itu ya tadi perhatikan sholat, waktunya, ya semua yang kemarin kita bahas ya. Sudah paham ya adab-adabnya semuanya. Itu yang kalau kita betul-betul mau ngambil wasiatnya baginda Rasulullah SAW di akhir-akhir hayat beliau. Ya sholat itu tadi. Sehingga betul-betul menjadikan perhatian buat diri pribadi, istri, anak, cucu, mantu. Itu betul-betul perhatikan ini. Semuanya. Ya, yang kemarin saya berikan ya pakaian, waktu, pakaian dari rumah sudah siap-siap, waktunya sebelum ini itu sudah betul-betul mempersiapkan diri. Gitu. Ya. Nah, ini yang ketiga kedudukan. Ini yang saya tadi sampaikan. Ya. Nah, ini dalam riwayat Muslim ya sahih dari Jabir, beliau berkata Rasulullah SAW ya bersabda apa? Bainar rajul wa bainas syirk awah wal kuf at-tarkus shalah. Ya, bainar rajul perbedaan seseorang ya wa bainas syirki wal kufur dan perbedaan kesyirikan dan kekafiran apa? Ya ninggalkan sholat. Ya. Nah, ini betul-betul bahaya, bapak-bapak. Ya, saya kok kemarin ada dapat pernyataan dari salah seorang ustadz seleb, tapi bukan ustadz itulah ya ustadz seleb. Ustadz seleb itu dia bilang katanya boleh nikah laki-laki yang mohon maaf musyrik atau kafir muslim, dia muslim kepada wanita kafir. Boleh emang? Boleh nggak? Boleh nggak bapak ibu boleh nggak? Kira-kira boleh nggak laki-laki kafir nikah dengan laki-laki muslim nikah dengan perempuan musyrik? Ya ahli kitab bisa ya. Tapi ya sekarang ada nggak ahli kitab kira-kira? Hah? Tergantung definisi ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu begini, saya bacakan salah satu ayatnya. Allazi di dalam surat Al-Baqarah itu ayat kurang lebih 141, 45, 47-an kurang lebih sih. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang ahli kitab itu allazina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada kitab. Maksudnya ahli kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka. Ayat ini yang saya nggak percaya kepada mohon maaf sekali lagi, yang katanya habaib itu keturunan Nabi. Saya nggak percaya dia turunan Nabi, nggak percaya. Saya pakai ayat ini sama ayat Al-Quraisy, ya, sama ayat Al-Quraisy. Al-Quraisy itu gimana? Li'ila fi Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Apa kebiasaannya? Kebiasaan orang-orang Quraisy itu apa? Apa? Berdagang. Kalau musim dingin kemana? Hah?
Ya, ke Syam ya. Dia kalau ini sini. Di saat itu Rasulullah SAW usia 14 sampai 17 atau 17 tahun. Dia pergi dagang sama pamannya. Ya, dia sudah ada tanda kenabian. Dan waktu itu ada 3 orang Yahudi sudah siap-siap nungguin dia. Mau diapain? Iya, karena kerjaannya kaum itu apa? Ahli kitab itu apa? Bani Israel itu yaqtulun nabi. Kerjaannya yang membunuh nabi. Ya, gitu. Udah siap-siap ditungguin tuh. Maka begitu ketemu pendeta Al-Bukhara, dilihat semua ciri khasnya, dibilang apa? Pulang cepet. Karena sudah ada yang nungguin, cepat segera pulang. Nah, di situ saya nggak percaya kalau Habaib itu keturunannya Nabi. Jadi Anda nggak usah ngomong. Kalau Anda itu keturunannya Nabi, nggak usah ngomong. Mozart itu sekarang nyariin. Tahu Mozart ya? Siapa dia? Agen intelijennya Israel itu sudah pasti nyari. Dia itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia tahu, matanya aja kelihatan. Matanya aja tahu dia. Mana Imam Mahdi, mana bukan. Mana keturunan Rasulullah SAW, mana bukan. Dia tahu itu. Nggak mungkin Mozart itu langsung tahu. Lah orang belum canggih saja 3 Yahudi sudah siap-siap nungguin baginda Rasulullah SAW kok. Apalagi sekarang. Kamu nggak usah ngaku kalau kamu keturunannya Nabi. Nggak usah. Dia langsung tahu kamu. Langsung dibunuh. Dan salah satu curiga saya kenapa Israel dibombardir habis, ya karena dia nggak pengen ada keturunannya baginda Rasulullah SAW di sana, nggak kepingin Imam Mahdi ada turun, makanya dia juga nanam pohon gorkot, ya nggak? Iya, Israel itu dibombardir sampai yaumil kiamah itu dia karena nungguin Imam Mahdi, dia yakin akan hadis itu, yakin seyakin-yakinnya dia itu bahwa akan datang Imam Mahdi. Makanya dihabisin, mau bayi-bayinya atau mau apa nggak peduli dia, karena memang itu ada cikal bakalnya dia. Ya, dan saya nggak percaya. Dari kecil saya nggak percaya. Saya ini tinggalnya di Surabaya. Surabaya itu ada namanya Kampung Sasa Ampel, Suran Ampel itu. Itu semuanya, mohon maaf, keturunan Yaman ya, semuanya. Mau makanannya, mau ininya, semuanya lah pokoknya. Ya, saya dari kecil itu nggak percaya. Mohon maaf. Ada salah satu etnis di Surabaya itu, ya kalau ketemu mereka itu, cium tangan bolak-balik, ya. Itu teman-teman saya, ya. Bilangnya apa? Mohon maaf ya, salah satu keturunan etnis itu ya orang-orang Madura lah, ya. Jadi kalau dia ketemu sama orang-orang Yaman itu, katanya ini keturunannya Nabi, cium tangan. Sekali lagi, mohon maaf, itu ada, ya kakak saya punya kakak nomor 2 laki-laki. Dia lebih besar, artinya udah jauh lebih tua dari saya. Karena dia sudah SMA, teman-temannya itu mohon maaf ya, nakal-nakal zaman dulu. Ya. Tapi teman-temannya ya anak-anak dari Sasa ini keturunan Yaman. Mohon maaf, itu habis minum, habis mabuk-mabuk. Sampai tertidur di jalan, namanya orang mabuk, ya, tertidur. Lah kalau ngelewat nih orang-orang ya tadi etnisnya, salah satu etnis Madura ini. Kalau ngelewat, padahal ini tidur lagi mabuk. Asli lagi mabuk. Dia sampai, punten bib, ya, amit bib, permisi gitu ya, punten bib. Lalu, gitu ya. Gitu aja, tangannya dicium bolak-balik. Masih. Itu kakak saya cerita sendiri. Makanya saya nggak pernah percaya dengan yang mereka. Asli nggak percaya. Jadi nggak usah dipakai penelitian apapun, saya pakai Quran. Ya, jadi Mozart itu nyari sampai sekarang itu siapa keturunannya baginda Rasulullah SAW. Dicari, bahkan dibombardir habis-habisan Palestina. Itu yang nggak ada lain kecuali nyari satu ini aja. Asli, saya berkeyakinan dengan. Dan tadi tentang surat Al-Quraisy yang kita kalau belajar tafsirnya, belajar pemahamannya, Nabi aja sudah ditungguin zaman dulu. Zaman dulu baginda Rasulullah SAW. Apalagi sekarang. Dulu yang belum canggih ya. Belum canggih. Sekarang mereka tahu DNA aja ngerti. Mereka sudah, wah pokoknya.
Makanya saya nggak percaya dengan yang ngaku-ngaku kayak gitu, nggak percaya. 1000% saya nggak percaya, bukan 100%, 1000%. Berdasarkan keilmuan ini, ya. Nah, maksud saya orang-orang yang tadi ya, bolehkah menikah dengan, kita bahas ahli kitab tadi ya, bolehkah menikah? Nggak boleh. Surat Al-Baqarah itu apa? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, ya. Surat Al-Baqarah yang wala tankihul musyrikat itu juz kedua. Surat Al-Baqarah ayatnya kurang lebih 200-an, ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Ya. Surat Al-Baqarah ayatnya kurang lebih 200, kalau atasnya itu 230-an lah Pak, kurang lebih. Walatun kihul musyrikina walatun kihul musyrikati hatta yu'min. Coba 230 itu apa bunyinya Pak? Ya, Fa'in tolaqoha fala junaha alaihi. Iya, sebelumnya Pak, sebelumnya. Sebelumnya berarti itu dari 215, 221 ya? 221. Walatun kihul musyrikati hatta yu'min. Artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Walatun kihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Artinya kedua-duanya tidak boleh. Ya, keduanya tidak boleh. Kalau ahli kitab Ustaz, ya saya nggak tahu. Benar gak sekarang ada ahli kitab? Ahli kitab itu syaratnya tadi mengenal baginda Rasulullah SAW seperti mengenalnya anak-anaknya beliau. Tapi sekarang orang-orang ahli kitab menjelekkan anak baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia bukan ahli kitab. Ya, berarti dia bukan ahli kitab. Dia mengatakan, mohon maaf nih ahli kitab, katanya dia ahli kitab, tapi mengatakan Rasulullah SAW pedofil. Ya, mengatakan Rasulullah SAW maniak seks karena berpoligami lebih dari itu. Katanya mengenal Rasulullah SAW. Ya, kalau di PKBM kami belajar tentang bab maja'a fi khalqi Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab tentang bentuk tubuh baginda Rasulullah SAW. Udah pernah baca? Udah ngapalin nggak? Anak-anak itu ada yang harus hafal hadis 30 hadis tentang bentuk tubuh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana rambutnya, bagaimana gerak-geriknya, bagaimana jalannya, bagaimana itu. Itu semuanya harus dikenalin. Sehingga mohon maaf nanti bapak-bapak bisa mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW. Ada yang pernah bertemu mimpi Rasulullah SAW? Wah ini perlu nih sholat khusyuk ya, belajar nih. Belum pernah. Kan kita belajar, baca bukunya, sirahnya, ciri-cirinya, kan tahu semuanya. Ya, kan tahu semuanya. Bagaimana sih bentuk tubuhnya Rasulullah SAW itu? Nah itu, gitu. Seperti itu. Gimana Ustaz? Bolehkah kita menceritakan? Boleh. Mimpi ketemu Nabi? Boleh kita ceritakan. Apa hadis ayatnya? Wa amma bini'matika rabbika fahaddis. Ad-duha yang paling akhir. Apa? Dan terhadap kenikmatan yang Allah telah berikan kepada engkau, hendaklah engkau mencari. Nikmat nggak mimpi bertemu Rasulullah SAW? Nikmat. Diceritakan untuk apa? Diambil ibroh agar kita juga bisa ketemu Rasulullah SAW. Ya, agar kita juga ketemu Rasulullah SAW. Apa? Saya 3 kali. Pertama, saya masih kuliah. Nanti amalannya saya kasih tahu. Ya, yang kedua saat saya pergi haji kemarin 2019. Yang ketiga baru kemarin di Ciuyah.
Gitu. Apa? Saya tunjukkan salah satu kenapa yang paling dahsyat itu waktu saya di Mekah. Ya, lagi tidur setelah sholat duha. Ya, itu. Apa? Salah satu amalan aja. Ya diantaranya tadi sholat dan lain sebagainya. Puasa kita berbuat baik juga ya. Semuanya itu harus lengkap. Cuman salah satu amalan yang saya ceritakan kepada bapak-bapak semua atau ibu-ibu, mohon maaf sekali lagi, ya, saya begitu turun pesawat ini di bandara, saya niatkan dalam diri bahwa, ya, saya niatkan dalam diri bahwa saya, mohon maaf ya sekali lagi, mandi dengan tidak telanjang bulat, menutup aurat, karena saya merasa bahwa di sini ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu katakan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati tapi dia hidup. Maka saya malu. Saya nutup diri. Saya mandi seperti orang desa. Apa? Pakai basahan. Kalau bapak saya selalu seperti itu. Saya nggak pernah melihat bapak saya dari saya kecil sampai saya tua ini nggak pernah mandi, mohon maaf, telanjang bulat. Selalu pakai penutup kain. Makanya beliau kalau di rumah saya mesti minta mana basahan saya, pakai sarung. Dan saya waktu kuliah juga sama. Saya itu nggak pernah waktu kuliah mandi telanjang bulat. Nggak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sekali lagi minimal saya pakai celana dalam. Nah, itu salah satu amalan. Di samping yang penting ya, yang wajib-wajib itu wajib. Ya. Ada kita lakukan yang seperti itu. Ya. Terakhir kemarin saya lagi habis selesai sholat di Dar Al-Ihsan. Imamnya baca Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Saya nangis sejadi-jadinya. Itu sholat Isya, imam itu baca itu. Nangis saya sejadi-jadinya. Karena beliau menuliskan Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allazina ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau itu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama mereka adalah orang-orang yang apa? Kasar, keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang kepada kaum muslimin sesamanya. Saya setelah waktu itu, habis dari beraktivitas, mohon maaf, ada yayasan di Cimahi ini lagi berseteru, habis-habisan. Padahal dia kenal itu sudah 40 tahun. Sama-sama beragama, sama-sama mencari, sama-sama di masjid. Tapi karena yayasannya sudah gede, dapat uang banyak, berseteru antara satu dengan yang lainnya saling majat. Sampai ke pengadilan. Saya nangis itu sejadi-jadinya mendengar itu. Ya Allah, ya Rasul, kalau waktu itu engkau ada, masa iya kayak gini sih? Berseteru. Sampai yang satu menjelekin yang lain, ngumbar aibnya, menyebutkan, wah pokoknya na'udzubillah min dzalik. Padahal, mohon maaf bapak-bapak, usianya sudah 73 tahun ke atas. Rebutan yayasan, nggak pantas menurut saya. Saya itu benar-benar nangis. Nangis, asli nangis. Ya? Dan mimpinya waktu itu diajak Rasulullah SAW perang. Beliau naik kuda, saya di bawahnya. Ya, saya cuma di bawahnya diajak. Setelah berurusan dengan yang seperti itu, pokoknya ada di yayasan, salah satu yayasan di Cimahi. Betul-betul menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan. Ya, sangat-sangat menyedihkan. Ya, saya kenal beliau itu mulai saya masih kecil. Ya, beliau ini bertemanan sudah hampir 40 tahun katanya. Bertemanan itu sudah hampir 40 tahun. Lah gitu kok bisa konflik rebutan yayasan. Akhirnya saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Sampai terakhir kemarin saya dengar-dengar sih sudah pengadilan, sudah putusan
Terus sekarang ada yang PK lagi katanya, saya nggak tahu entah PK entah PKS atau apa, saya nggak ngerti ya. Ya, jadi sampai seperti itunya. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Ini sangat-sangat menyedihkan. Makanya sekali lagi bukan untuk kita, mohon maaf, jangan diagungkan, saya bukan untuk itu. Saya memotivasi bapak-bapak, hayu atuh kita juga bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kalau kita tadi belajar sirahnya, mengetahui ciri-cirinya, ya hafal diantaranya, lalu kita juga sholatnya bagus, tepat waktu, awal waktu, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada istri, kepada anak-anak, kepada seluruh tetangga, kakak, adik, semua kemarin itu semuanya dipakai. Saya yakin insya Allah bapak-bapak akan mendapatkan kebaikan. Yakin saya. Itu. Insya Allah. Ya. Nah, maksud saya tadi, apa maksudnya kok Ustadz mendalankan tentang ini? Mohon maaf bapak-bapak, sekali lagi mohon maaf. Bukan saya kok, bukan ya, tapi kalau seandainya masih punya, umpamanya punya mantu yang belum sholat, gitu ya. Mohon maaf sekali lagi, kalau bisa sih ya, diajak untuk benar-benar sholat. Kalau mau dapat mantu yang begitu ya, kalau bisa jangan dulu lah, atau paling tidak diberi pemahaman, ayo atuh sholat, muslim yang baik, yuk kita jadi yang baik seperti itu ya. Paling tidak ya di training dulu. Kasihan anak kita ya, apalagi kalau mantu kita ya, anak kita perempuan ya, dapat mantunya laki-laki, kasihan sekali. Karena mohon maaf, saya itu rukyah seringnya sekali, bukan pasiennya ratusan orang, seringnya dapat kayak begini ya. Ya mohon maaf, istrinya baik, soleha, tapi suaminya nggak sholat, kasihan. Ya, bahkan saya juga pernah sekali hampir terjadi percekcokan yang terbesar ya. Waktu itu kalau nggak salah saya jalan ke daerah Lui Gajah itu di depan STM Negeri 1 itu ada perempuan yang laki-laki berkelahi gitu ya. Gitu. Lalu saya turun, saya bilang jangan. Bapak nggak usah ikut-ikut. Saya bilang kalau urusan di pinggir jalan saya ikut-ikut. Karena ini umum. Kenapa? Karena kalau umpamanya kamu pura-pura mau mukul istri kamu di pinggir jalan, di trotoar. Terus istri kamu lari ke jalan karena takut. Saya nggak sengaja karena mau jemput anak saya buru-buru. Mati dia. Kamu senang nikah lagi. Saya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya kan? Karena nabrak meninggal. Masuk penjara. Ya kan? Lalu ya saya gimana sama anak istri saya? Ya, nah ini bahaya. Jadi langsung dia diem. Kalau kamu bawa istri kamu ke kamar, kamu mutilasi dia, nggak apa-apa. Wah bapak kok begitu amat? Ya habis, masa anaknya orang kok kamu pukul? Saya bilang, kalau nanti anak kamu perempuan, ya, kamu punya anak perempuan, dipukul sama suaminya, mau kamu? Enggak pak. Ya jangan dong. Kalau kamu nggak mau anak kamu dipukul, ya jangan mukul anaknya orang. Itu anaknya orang. Cuman sah karena kamu ngomong saja saya terima nikahnya. Nah ini penting Bapak Ibu. Saya itu ya udah ratusan orang yang kita ruqyah gara-gara na'udzubillahi min dzalik seperti demikian. Maka sekali lagi, hayu kita betul-betul perbaikin anak kita. Sholatnya baik, semuanya baik. Agar supaya nanti mantu kita juga dapat yang baik. Yang sholatnya dengan baik, itu maksud saya. Ya, nah ini kenapa kedudukan sholat itu sampai menyatakan begitu ya. Ini ada salah satu hadis. Kalau umpamanya nanti, Ustadz, kan sebagaimana dia meninggalkannya, benar-benar meninggalkan karena malas, kan nanti ada yang lainnya. Iya maksud saya, kalau bisa sih nggak usah ninggalin karena malas, karena apa, jangan ditinggalkan gitu aja. Kalau saya gitu ya. Bahkan ada salah satu hadis juga, al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad tuh ya kafaro. Bukan saya yang ngomong ya, baginda Rasulullah SAW ya, bahwa ada perjanjian ya,
yang membedakan kita itu di antara kita apa? As-shalah. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, ya meninggalkannya, ya para ulama bersepakat sih meninggalkannya memang bukan karena malas, meninggalkannya betul-betul nggak mau melaksanakannya, maka dia itu. Tapi kalau karena malas, para ulama juga ada yang sampai mengatakan ya belum gitu ya, sebelum itu. Ya, ini juga kedudukannya sholat. Man hafidhu alaihi kanat lahu nuran wa burhanan. Ya ini Masya Allah ini ya, barang siapa yang menjaga sholatnya maka dia menjadi cahaya, bukti keselamatan untuk hari kiamat. Barang siapa yang tidak menjaganya maka dia tidak mempunyai cahaya, bukti. Ya seperti yang saya sebutkan kemarin ayatnya, Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, tambah lagi cahaya kami ya. Nanti ada orang-orang kafir itu sampai mengatakan apa? Orang-orang munafik itu karena dia lampunya ya sudah 5 watt, maju apa itu kadang-kadang redup, kedap, kedip gitu ya. Kan kita nggak kepengen kayak gitu ya. Insya Allah terang terus gitu ya. Gitu seperti itu. Ya. Nah, ini keterangan tentang sholat. Ya. Nah, ini lanjut yang keempat yaitu 2 penting ya, 2 waktu paling penting berdirinya seorang hamba. Ini ya, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu ya, inna awwala, ya saya bacakan langsung takut waktunya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, sesungguhnya amal yang paling pertama kali akan dihisab di seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, maknanya baik, tadi semuanya yang kemarin saya sudah terangkan, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Ya. Dan jika sholatnya rusak, nah itu, sungguh dia telah gagal dan rugi. Makanya wawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yuraun wa yamnaunal maun. Ya. Tuh. Dan jika sholatnya rusak, maka rugi. Jika berkurang, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lihatlah hambaku yang memiliki sholat sunnah. Nah ini sholat sunnah diantaranya. Maka sempurnakanlah dengan sholat sunnahnya. Ya. Nah yang kelima, wa'mur bis sholah. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholah. Wastabir alaiha. Ini ya lanjutnya. Dan hendaklah wa'mur. Amaro ya'muru itu, dan hendaklah memerintahkan, perintahkanlah ahlaka kepada keluarga engkau bisolah dengan melaksanakan sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah kepadanya. Maksudnya bersabar untuk memerintahkan kepada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Ya, la nas'aluka narzuk, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala meminta rezeki, nahnu narzuk, kami Allah yang memberikan rezeki, wal akibatul taqwa, dan semua keakibat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini perintah lo ya, wa'mur ahlaka. Perintah, diperintahkan lo. Ya, ya ayyuhallazina amanu, ya, wa anfusakum wa ahlikum nara, itu perintah. Perintah, jaga diri kamu, jagalah. Itu fiilnya fiil amar. Katanya kata perintah, sama seperti ini, wa'mur. Asal katanya amaro, memerintahkan. Kalau wa'mur, perintahkanlah, kerjakanlah, laksanakanlah, ya tuh. Nah kalau kita belum, maka hayu kita perintahkan, ya. Nah ini bentuk perintahnya kepada anak-anak kita, muru auladakum bis sholati wahum abna'u. Ini standar mengajak anak sholat di masjid, standar. Ya, perintahkanlah anak kamu dengan sholat ketika dia berumur berapa? Nah itu artinya perintahkan di sini ngajak, yuk kita sholat. Lah kalau sebelum itu Ustaz, boleh nggak diajak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi betul-betul orang tuanya menjaga dengan baik dan benar. Ya, betul-betul. Ini salah satu indikasi bahwa memerintahkan sholat di masjid itu umurnya segitu. Ini hadisnya.
Ya, bahkan wadribuhum, boleh mukul. Boleh nggak mukul? Boleh. Ya. Untuk apa? Saya cuman dapat perintah hadis mukul anak itu cuman gara-gara nggak sholat. Kalau yang lain nggak boleh. Kalau nggak sholat, kalau yang lain nggak boleh. Tuh, wadribuhum. Ya, ini kata baginda Rasulullah SAW, bukan kata saya. Ya, pukul, tapi bukan pukul yang nauzubillah min dzalik, bukan ya, pukul yang pelajaran. Saya itu kalau anak-anak nggak bangun subuh, sebelum subuh nggak bangun, ya mulai umur 10 tahun dia berani nggak bangun, biasanya saya cepretin air dulu. Kalau enggak, saya cubit di betis. Di betisnya ya. Itu saya anggap pukulan. Ya. Kata orang Sunda jadi peres gitu ya. Betisnya itu peres gitu ya. Apa ya? Kayak sakitnya gitu. Nah, itu seperti. Jadi kalau sudah seperti itu, udah waktunya itu. Dan umur segitu. Tapi rata-rata ya tadi alhamdulillah anak-anak itu ya jarang sekali saya bikin peres ininya apa betisnya gitu ya, karena nggak bangun. Seperti itu ya. Jadi ini standar muru auladakum bis sholati wa hum abna sab'in ya. Sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u isyruna ya. Kalau sudah umur 10 tahun ya, untuk apa? Wafariku bainahum fil madaji, untuk dipisahkan tidur dengan ibu atau kakak perempuannya. Ya. Jadi nggak boleh tidur dengan kakak perempuannya setelah dia usia 10 tahun. Ya. Jadi atau sama ibu sama kita. Ya, seperti itu. Sebelum itu boleh. Ya. Ya. Ini ayatnya. Ya, fa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ini ayat yang ke-6 ya. Wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa idza atmamtu fa aqimus shalah. Ya. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, yang saya garis bawahin kalimat paling belakangnya. Apa? Kalimat apa? Kitaban mauquta. Ya, sholat itu ada ketentuan dan ketetapannya. Ya, sudah ditentukan. Jangan salah bacanya. Belakang itu kitabam mauqita. Nah, itu jangan. Hah? Iya, jangan salah tuh. Ya, jangan sampai salah. Kalau salah itu bahaya. Kitaban sudah ditentukan mau kita. Nah, itu. Nah, kalau mau kita nanti berarti jam berapa saja boleh. Ya, itu mau kita. Tapi ini ayatnya bukan mau kita ya. Mau kuta. Enggak, ini canda. Ya salah baca ya salah juga artinya. Apalagi jadi bahasa Indonesia kan jadi bahaya kita ya. Jadi kitaban mauquta. Waktunya sudah ditentukan. Jam sekian sampai jam sekian dah waktunya sholat. Jam sekian sampai jam sekian waktunya sholat. Udah siap, udah ketentuan. Nggak bisa mau kita sholatnya. Nantilah jam 5 zuhur asar. Nantilah jam 3 nanti jam 2 mau sholat. Nantilah 2:30 mau sholat zuhur. Nantilah jam 5 setengah 6 mau sholat asar. Nantilah sholat isya mau ini. Nanti sholat subuh jam 7. Nggak bisa, itu bukan mau kita. Ya, yang penting kan sholat Ustaz. Ya enggak lah. Ya, ini sudah ketentuannya. Ya, jadi hati-hati, bukan mau kita tapi mau kuta. Ya, mau kuta. Ada ketentuannya yang sudah ditentukan buat kaum muslimin. Ya, lalu sholatnya sekali lagi diajak berjamaah. Ya, anak-anak kita, mantu, ya,
adik, paman, semuanya yuk kita ajak yang berada di rumah kita, ya. Di antara salah satu syiarnya yaitu tadi. Makanya dipanggil hayya 'alas shalat. Itu ya. Ayo sholat, ya. Jangan salah manggilnya. Biasanya bapak-bapak yang di desa-desa yang dipunya azannya salah tuh. Azannya salah. Salahnya gimana? Hayya 'alas shalat. Salah itu. Hayya itu mari, la jangan, as-shalah sholat. Jadi cari jangan sholat. Itu ada ainnya. Hayya 'alas shalah. Ayo mari sholat. Tapi kalau hayya 'alas shalah, ayo jangan sholat. Nah ini bahaya. Ya, harus belajar ya. Ada ainnya nanti. Kan belajar kan? Belajar tahsin kan? Itu ada ayat hayya 'alas shalah. Ya. Kalau nanti bacanya hayya 'alas shalah, nanti kita belajar menerjemahkan Al-Qur'an. La itu jangan, la itu tidak. Ya. Makanya la taghdab walakal jannah. Itu hafalannya anak-anak TK ya. La taghdab apa? La taghdab apa? Jangan marah. Tuh kan jadi hayya 'alas shalah. Ayo jangan sholat. Nah, ini bahaya ini. Makanya diajari nanti ya anak-anak kita kalau azan ya jangan sampai salah kita sholatnya nanti ya. Mesti juga nanti hayya 'alal falah. Ya mesti nggak menang gitu ya. Yang nggak sholat. Ya. Makanya bacanya yang benar. Hayya 'alas shalah. Sama juga itu ya. Saya selalu ngajarin anak-anak. Apa? Ashhadu, bukan asyaddu. Ya. Salahnya asyaddu itu nanti amat sangat artinya asyaddu itu. Nanti kita belajar di terjemahan Quran, nanti lihat di kamus. Asyaddu. Asyaddu itu amat sangat. Tapi kalau ashhadu, saya bersaksi. Itu, ya. Nah, ini pasti sudah belajar tahsin, saya yakin lah udah pintar semua. Maksud saya ini diajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, azannya yang betul, ya. Nah, supaya nanti orang-orang yang datang juga, oh ya diajak sholat. Oh itu nggak diajak sholat tuh, ayalah sholat, gitu ya. Kebetulan di salah satu di kompleks salah satunya ada orang Saudi ya, mungkin dia juga dengar itu ya. Dia tanya mungkin sama saya, kok itu sholat? Iya salah itu. Oh ya dia bilang gitu ya, salah ya. Jadi hayya 'alas shalah. Jangan lupa. Hayya 'alas shalah. Ya, hayya 'alas shalah. Ya. Nah, ini kewajiban sholat berjamaah ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 102 itu wajib ya. Apabila engkau wahai Nabi berada di tengah-tengah mereka sahabatmu dalam keadaan takut diserang ya, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Ini sholat di saat kita dalam keadaan perang. Bisa? Tahu caranya? Udah pernah praktek? Ya, sholat khauf. Sholat ketika kita dalam keadaan takut. Ketika kita diserang, takut perang. Udah pernah belum prakteknya? Nanti kita sesekali ya praktek kita sholatnya gimana gitu ya. Asik itu sholatnya asik itu. Gimana Sultan Al-Fatih ya, gimana itu? Bayangin katanya sih sampai tentaranya itu 4 juta loh ya, kayak gitu sholatnya. Seperti itu. Mungkin udah pernah nonton filmnya ya, jadi udah tahu caranya. Ya. Artinya sholat berjamaah itu diwajibkan dalam keadaan perang saja, itu wajib berjamaah. Perang loh. Apalagi kita yang aman sentausa. Ya wajib, sangat wajib sekali berjamaah. Ya kecuali tadi darurat dengan hujan, ya karena itu sudah rusak sakit, ya itu. Artinya itu juga hujan yang deras, yang nggak bisa ke masjid, seperti itu. Kalau masih dekat-dekat, hujannya kecil, bisa pakai payung, ya ke masjid lah. Ya. Ini juga kewajiban dalam salah satu hadis
Rasulullah ya, laisa salat, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik kecuali apa salatnya? Isya dan subuh. Ya, jangan sampai kita tinggalkan itu untuk berjamaah. Ya, karena salah satu klaim, salah satu penyebutan ya ciri-ciri kemunafikan ya meninggalkan salat subuh berjamaah dan isya berjamaah. Itu hadisnya. Ya. Oke. Ini yang ke-8 ya. Hubungan antara salat dengan ru'yatullah. Ya. Kenikmatan ahli surga yang paling sempurna yaitu ru'yah. Bukan ruqyah. Ya, beda ya. Seperti ru'yatul hilal, bukan ruqyatul hilal, salah. Jangan salah menyebutnya. Ini ru'yah. Ro'aya asal katanya. Ro'aya itu melihat. Makanya ada ayat afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita, apakah kamu pernah melihat? Gitu maksudnya. Ya, ru'ya itu melihat. Jadi nanti orang yang masuk surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melihat zatnya. Ya, yang sangat agung, indah, dan itu sebuah kebahagiaan bagi hati dan kegembiraan bagi mereka. Ya, gitu. Ayatnya gimana? Tuh ada tuh surat Al-Qiyamah. Apa? Surat Qiyamah bunyinya wujuhui yauma idzin nadhirah. Ya, ila rabbiha nazirah. Ya, itu artinya apa? Wajah-wajahnya orang mukmin, wujuh itu wajah orang mukmin pada hari itu apa? Berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha, kepada Robnya, nazirah. Apa? Melihat. Ya, jadi sholat teh bukan sesuatu yang remeh-temeh, bukan. Sholat itu betul-betul kemarin yang saya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, punya dugaan bahwa kita itu betul-betul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, mempersiapkan dari pakaian, waktu, baju, wangi dan lain sebagainya itu kita betul-betul persiapkan karena kita mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ru'yatullah. Ya, sampai yang kemarin juga di dalam surat Asy-Syu'ara itu yang saya sering baca juga apa? Ya. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Ya, Allah itu Al-Aziz Al-Hakim yang melihat engkau. Yaroka itu melihat engkau. Yaroka. Dia ro'aya yaka melihat kepada engkau. Dia Allah itu melihat kepada engkau. Artinya betul-betul kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti bisa diwujudkan. Gitu. Itu nanti bisa diwujudkan. Dan salah satu wujudnya itu tadi. Ya, ru'yatullah. Gitu. Ya. Nah, ini ayatnya wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, pada waktu itu kita berseri-seri karena melihat Rabb kita. Melihat secara zatnya, tapi kalau sudah di jannah. Kalau sekarang tadi anta'budallaha, bahwasannya engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau itu melihatnya. Itu ihsan. Ya, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya kamu nggak bisa tuh punya dugaan bahwa kamu melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinlah di dalam dirimu bahwa Allah itu selalu melihat kamu. Nah, itu gitu ya. Nah, ini hadisnya. Ya. Dan sungguh ya, telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka ke daratan, ya, di daratan dan di lautan. Oh maaf, itu ya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Walaqad karamna, itu hadisnya ini, maaf. Ya. Maaf.
Itu tadi hadisnya ya. Yang nggak dicantumkan hadisnya. Jadi nanti kita di jannah itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW duduk-duduk di salah satu majelis, beliau mengatakan kepada seluruh sahabatnya bahwa nanti kalian semuanya melihat Allah itu di jannah ya, di jannah. Melihat Allah itu betul-betul zatnya. Ya. Kelihatan sama seperti engkau, dan melihatnya nanti tidak berdesak-desakan, tidak. Sama seperti engkau melihat rembulan hari ini. Ya. Jadi kita di bawah, kita ngelihat, kan kita nggak desak-desakan ya. Kalau pas bulannya kan kita nggak, kalau ngelihat walaupun berjuta manusia itu nggak akan berdesak-desakan. Ya. Lalu sampai-sampai Allah dalam salah satu hadis yang lain beliau mengatakan, ya Rasulullah SAW, ini sudah kenikmatan kau beri surga, sudah beri, ini sudah kenikmatan. Apakah kamu nggak mau ditambah kenikmatan yang lebih baik lagi? Apa itu? Yaitu melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Gitu. Ya, jadi ini ada hubungannya? Ada. Kalau sholat kita betul-betul baik, sholat kita betul-betul khusyuk, sholat kita betul-betul berkualitas, insya Allah kita masuk ke dalam jannah dan kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. 10:30. Lalu yang ke-9, larangan menyerupai hewan di saat sholat. Ya, nah ini terkadang juga mungkin masih banyak ya. Ya, ada yang beberapa salah di dalam ruku, dalam sujud, ya. Ya, lalu mohon maaf yang kemarin diviralkan ya, sholatnya Masya Allah, na'udzubillah min zalik, mematuk-matuk seperti burung gagak gitu ya. Ya, diviralkan itu ya sampai Masya Allah, na'udzubillah min zalik, semua na'udzubillah. Tapi gitu banyak pengikutnya ya. Banyak sekali orang yang sholat. Ya. Ya, jadi nggak boleh kita sholat itu, beliau sangat melarang ya, menoleh seperti menolehnya musang, sujud membentangkan tangannya seperti sujudnya binatang buas, ya, ikyaknya seperti ikyaknya anjing, mematuk seperti mematuknya gagak, turun seperti turun menderumnya unta, mengangkat tangannya seperti ekor kuda, ya, maksudnya tadi adalah salam. Ini perbuatan-perbuatan ya sholat yang tidak boleh menyerupai binatang. Karena sholat itu betul-betul menunjat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi adapun nanti keterangannya gimana sih? Kok dia duduknya atau apa membentangkan tangan sujudnya seperti binatang buas? Paham ya? Gitu. Membentangkan tangannya, jadi sujudnya enggak gini, tapi sujudnya gini. Kan kalau binatang buas mau ini kan gini, tuh kan, lompatannya begitu ya, seperti itu. Jadi harus betul-betul menjauhkan kita diri dari seperti itu. Takut bentar lagi. Ya, yang ke-10 ya, istirahatkanlah kami dengan sholat. Ya. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis shalah. Ya, wahai Bilal, arihna. Arihna itu istirahat. Istirahatkan kami saat sholat. Bisa nggak, Bapak? Istirahat saat sholat. Sholat itu bagian daripada istirahat kita. Bisa nggak? Nah, ini betul-betul harus betul-betul khusyuk. Ya. Sholat, tapi kita istirahat. Gitu. Maknanya gimana? Ya, makna yang paling terpenting, lepaskan semua beban-beban kita di saat kita sholat. Dan serahkan semuanya permasalahan kita yang kita anggap susah kepada Allah yang Maha Kuasa. Sehingga betul-betul kita sholatnya istirahat. Ya kan? Kan selama ini kita mungkin, ya setiap orang pasti punya permasalahan. Dan itu terbebani. Ya.
Kapan kita lepaskan? Saat kita sholat. Nah, nanti kita belajar bagaimana, kapan sih kita mengucapkan itu ya sholatnya. Gimana kok kita, kenapa kok kita harus mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim? Nah itu serahkan semua urusannya kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, serahkan semuanya. Apapun permasalahan kita, ya. Apa masalah kita? Ya, umpamanya, mohon maaf, suaminya belum soleh, ya. Allah yang bisa menggerakkan hatinya suami kita. Ya, di saat sholat itu betul-betul kita berdialog kepada Allah. Engkau itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Engkau Maha Penyayang. Sayangin suami saya. Jangan sampai dia engkau sesatkan. Tapi ini sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib jangan gini. Maksud saya ini sholat sunnahnya. Jadi nggak mungkin sholat itu bisa cepat, nggak mungkin. Sekali lagi nggak mungkin. Karena sholat itu betul-betul kita itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mungkin cepat. Kira-kira Bapak nih ya, kalau tadi yang saya sudah ya ibaratkan punya permasalahan keuangan, lalu diundang sama Sultan Hasan Al-Bolkiah, pasti sudah menyiapkan seluruhnya, pakaian, bahkan mungkin jauh-jauh hari sebelumnya sudah dipersiapkan. Ya, oh nanti kita tanggal 10 April diundang sama Sultan. Jauh-jauh sebelum harinya, sepatunya sudah siap, bajunya semuanya sudah semua siap-siap bagus. Nggak mungkin cuman pakai, mohon maaf, trainingan yang lobang-lobang itu nggak mungkin saya. Ya, Bapak baru di depannya saja sudah diusir sama tentara, mau kemana kamu? Pasti sudah mempersiapkan itu. Waktunya semuanya, wangi semuanya, dan yakin saya di dalam otak kita sudah mempersiapkan. Nanti saya ketemu pasti ditanyai mau apa? Saya punya utang sekian miliar ke ini, pasti saya yakin. Hah? Proposal ya, pasti itu. Itu pasti. Ya, kalau kita punya. Lah kita ini mau ketemu dengan Rabbnya Hasan Al-Bolkiah yang maha kaya. Loh kok kita nggak punya persiapan proposal tadi? Dianggap biasa-biasa saja. Ya, sayang. Ini momen-momen saya. Apalagi malam sendiri. Kita sholat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 11. Berkali-kali kita ngomong sama Allah. Kok nggak dipermasalahkannya, itu cuma dia nggak dibicarakan. Nah kalau semua beban ini Bapak serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak istirahat sholatnya. Enak, nyantai. Iya kan? Nyantai. Makanya Rasulullah SAW itu sholat itu tahajudnya 5 jam. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak kita tahajud 5 jam? Beliau bangun jam 12. Oke? Jam 12 malam. Selesainya subuh. Berarti ya 12, ya 1, 2, 3, 4, 5 tuh 5 jam. 5 jam. Itu sholat semua. Makanya kakinya sampai bengkak. Belum pernah berdiri 5 jam ya. Paling lama upacara kita berapa jam? Ya, udah pegal ya. Dan memang kalau saya berdiri baca Al-Baqarah itu 1 juz itu hampir 1 jam. 1 juz itu 1 jam. Ya. Dan kalau tahu artinya, oh nikmat. Apalagi kita pas ya, pas dengan apa yang kita hadapin. Siapa yang bisa nerima anaknya meninggal? Tapi begitu saya baca ya, wasta'inu bis sabri was shalah. Ini juz 2. Ya, innallaha ma'as sabirin. Tadi ya. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu pasti bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Walakin la bal ahyaun. Akan tetapi dia hidup. Walakin la tash'urun. Cuman kamu nggak sadar. Iya, kalau kamu sadar kamu takut.
Takut kan? Kok pada hidup semua gitu kan, takut kita nanti ya. Itu ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal. Nah, itu kalau kita sudah enak bacaannya itu enak. Saya paling senang kalau sholat tarawih di Dar Al Ihsan ya, di atas permana itu. Saya paling senang. Apalagi imamnya bacanya berganti-ganti ayat. Dan ayatnya pas dengan kita. Tadi malam aja saya ikut sholat isya karena saya nggak ikut taraweh karena mau jemput anak pulang dari Jakarta di Pasteur naik itu. Jadi saya cuma sholat isya. Dia bacanya apa? La yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Nggak sama para penghuni neraka itu dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Ya, para penghuni surga itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Saya kebayang anak itu mainan di taman-taman surga, masya Allah. Senang nikmatnya. Nah, itu enak sholatnya. Nah, nanti saya ngantarkan Bapak dan Ibu belajar. Ini cuma pengantar saja ya, sekali lagi ini pengantar. Bapak Ibu boleh beli sendiri bukunya, baca sendiri, nikmatin tuh ya. Saya baca buku ini memang berbolak-balik, bolak-balik. Ngaji ini bolak-balik ya. Berbolak-balik saya ngaji ini. Terus saya baca bolak-balik. Ya, nanti Bapak beli sendiri bukunya tadi Keagungan Sholat, nanti dibaca pelan-pelan sambil tidur, dinikmatin, benar-benar enak. Nah, nanti besok hari terakhirnya saya baru ajarkan menerjemahkan Al-Quran, sehingga imam atau kita baca, kita paham maknanya, sehingga betul-betul nikmat sholat itu. Ya, tadi istirahat betul-betul istirahat gitu. Ya, jadi sholat itu jangan dibawa bebannya, dibawa tapi kasih tahu sama Allah gitu loh, ya, kasih tahu, ya, gitu. Jadi lo itu punya anak saya bukan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit sama di bumi itu punyanya Allah. Ya terus kita mau marah, nggak bisa, punyanya Allah. Ya sudah selesai, nggak beban akhirnya. Istirahat kita. Ya? Ini yang paling susah sholat jadi beban ini ya. Yaitu waduh, ini bacanya panjang ini. Wah, ini sudah. Wah, imam ini bacanya panjang ini. Wah, ini beban ini. Ini yang susah ya. Itu harusnya istirahat kita di saat sholat. Nah, kapan kita bisa istirahat di saat sholat? Kalau kita tahu apa yang dia baca. Ya. Gitu. Apalagi sampai baca kalimat Allah yang wallahul ladzi la ilaha illahu, ya, terusannya ayat itu tadi yang saya bilang la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah itu terusannya wallahul ladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Masa kita nggak yakin sih Allah itu menyelesaikan semua permasalahan kita? Wong Allah itu punya nama seperti demikian. Hah? Masa kita nggak yakin sih, Ustadz, sekarang ini mantu saya belum sholat. Terus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau itu yang membolak-balikan hati. Saya suka mantu kita karena dia baik sini dan lain, tapi belum sholat. Ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita, insya Allah, dan yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya. Yeah. Suami kita belum soleh, istri kita belum soleha, anak-anak kita belum soleh, anak kita belum soleha, ngomong sama Allah, ya. Pendapatan kita berkurang, ngomong sama Allah. Rezeki kita kurang, ngomong sama Allah. Terus apa yang diomongkan? Bicara saja dengan sholat, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan istirahat saat sholat. Ntar lagi 15 menit. Nah, ini ya. Nah, ini ya, tumaknina di dalam sholat, ya, ini penting. Sangat penting sekali. Bahkan di buku ini tumaknina di dalam sholat itu disebutkan itu bagian daripada rukun sholat. Rukun sholat ada berapa Bapak Ibu? 17 kalau mohon maaf ya orang-orang dari organisasi Nahdiyin 17. Tapi kalau Muhammadiyah 14. Beda ya. Ya. Tapi
Rata-rata yang pertama apa? Rukun sholat ini. Hah? Takbiratul ihram. Padahal rukun sholat pertama di buku ini tumaknina. Di buku ini ya. Saya bicara buku ini. Ya. Berdasarkan ini hadisnya. Aswa'un nas. Aswa'un itu asal katanya su'un. Su'un itu jelek. Kalau aswa itu paling jelek. Seperti kabir itu besar. Kalau akbar ini namanya isim tafdil. Ya, akbar itu melebihkan. Akbar itu yang paling besar. Ya. Soghir kecil, asghor paling kecil. Kalau jelek, aswa paling jelek. Siapa yang paling jelek? Anas, manusia. Manusia seperti apa? Sarikotun katanya, pencuri. Jadi manusia paling jelek itu adalah pencuri. Tapi pencuri yang gimana? Allazi yasraku fis shalah, yaitu yang mencuri di dalam sholatnya. Loh. Mencuri di dalam sholatnya. Kalau mereka berkata, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku sholatuhu? Bagaimana kok sholat bisa mencuri katanya? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudah. Dia tidak menyempurnakan ruku dan juga tidak menyempurnakan sujud. Nah, di buku ini loh ya, di buku ini tumakninah itu rukun dari sholat yang pertama. Jadi kalau kita nggak tumakninah di dalam sholat, berarti sholat kita tidak diterima. Sehingga tidak ada nilai plus di dalam diri kita. Walaupun sholatnya udah berpuluh-puluh tahun. Ya, tidak ada efeknya. Karena sholatnya tadi enggak tumakninah. Ya, gitu. Ya. Nah, ini hadisnya, idza qumtu ila shalah, kalau kamu berdiri untuk sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Itu tadi yang menjadi rukun di dalam sholat, maka takbiratul ihram. Summa ra, kemudian bacalah ma tayassara ma'ak, apa yang memudahkan buat engkau minal Quran, dari Quran. Summarka, kemudian rukuklah hatta tatmain, sampai kamu betul-betul tumakninah. Tuh. Itu tatmain. Ya. Terus lanjutannya summa tumanin, summa tatmain. Itu hadisnya. Jadi betul-betul harus tumaknina. Ya, dan saya ngambil ini. Saya ngambil pemahaman ini bahwa orang rukun pertama adalah tumaknina. Maka itu saya betul-betul perhatian kepada anak-anak didik saya, baik anak pribadi maupun anak didik saya. Sholat betul-betul harus yang pertama ditumaknina. Bapak lihat nggak anak-anak kita sekarang sholatnya seperti apa? Hah? Lihat nggak? Lihat nggak anak-anak kita sholatnya seperti apa sekarang? Hah? Loh, Masya Allah. Dan saya kalau ngelihat anak sholat begitu, siapapun, bukan murid siapa, saya panggil sini. Ya, nggak betul sholatnya, harus diulang. Ya, nah kita juga begitu, Bapak Ibu, perhatian banget sama lihat sholat anak kita. Ya, karena itu dari awal kalau kita salah didiknya dari awal tadi, ya akan kesananya juga akan rusak. Gitu. Ya. Jadi tumakninah ini paling penting loh. Paling penting menurut saya, yang paling terpenting itu tumakninah. Ya. Kan sholat itu ya, kalau rukunnya nggak keterima, nggak melaksanakan satu, berarti nggak sah kan? Ya. Contoh ya, yang pertama tadi takbiratul ihram, ya. Bapak-bapak juga nanti kita bicara tentang takbiratul ihram. Ya. Banyak yang takbiratul ihramnya juga salah. Ya. Gimana takbiratul ihramnya? Gini nih. Nggak boleh ini.
Takbiratul ihram itu harus keluar. Allahu Akbar. Coba bapak-bapak saya bilang, takbir. Kan nggak gini, takbir. Nggak gitu kan? Nggak kan? Tapi mesti Allahu Akbar gitu kan. Lah namanya juga takbiratul ihram. Artinya apa? Takbir yang mengharamkan perbuatan yang tadinya halal. Ya enggak? Takbiratul ihram itu. Jadi takbir yang mengharamkan yang tadinya perbuatan halal. Kita bicara sama Bapak Eko, Ketua DKM dan lain sebagainya. Saya bicara halal aja, Pak. Kapan Pak? Ini mau kemana? Atau belajarnya sudah semua. Tapi kalau sudah begitu, Allahu Akbar. Besok mau kemana? Ya nggak bisa. Dan itu anak-anak kita banyak, Bapak Ibu. Sudah SMA. Salat Allahu Akbar. Isukan ngiring yuk. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sudah SMP. Masa sholat kok masih kayak gitu? Nggak ngerti dia berarti dengan rukun sholat. Bahkan kalau di media sosial saya lihat itu yang sudah tua juga ya. Sudah sholat Allahu Akbar. Pegang-pegangan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah itu nanti berkaitan dengan takbiratul ihram sebetulnya. Ya jadi sekali lagi Bapak Ibu saya ya yang paling saya tekankan itu ini summa tatmain, tumaknina di dalam sholat Bapak Ibu. Apalagi ya sholatnya sholat sunnah sendiri di rumah di dalam kamar. Makanya saya punya kaidah bahwa orang yang sudah bisa sholat benar itu adalah orang yang sholat sunnahnya lebih lama dari sholat wajibnya. Itu orang sudah ngerti sholat. Sekali lagi kaidahnya, orang yang sudah bisa sholat itu adalah orang yang sholat sunnahnya lebih lama daripada sholat wajibnya. Kalau dia sholat wajib jadi imam, umpamanya, ya dia sholat wajib jadi imam. Ya dia nggak terlalu lama karena banyak di belakang ini. Tapi begitu dia selesai 2 rakaat dia ya ba'diyah, maka sholatnya mesti lebih lama dari. Kalau sholat wajibnya dia umpamanya 7 menit. Paling lama 2 rakaat umpamanya 7 atau 8 menit. Berarti sholat sunnahnya dia 2 rakaat mestinya 15 sampai 20 menit. Itu baru orang yang ngerti sholat. Gitu. Karena Rasulullah SAW juga sholat sunnahnya lama 5 jam. Kalau mau nyontoh kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi Bapak-bapak sekali lagi ini hadis tentang tumakninah. Dan rata-rata di pelajaran kita tidak mencantumkan ini bagian daripada rukun di dalam sholat. Makanya banyak sholat-sholat yang cepat, kilat, dan singkat serta padat, gitu ya, seperti perangko. Ya. Nah ini ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW, ya. Tadi yang sudah saya terangkan sumarka, ya. Kemudian hendaklah kamu tatmainah itu hadisnya ada semua, ya. Dan bahkan ya ada seorang sahabat yang sholat di depannya baginda Rasulullah SAW disuruh balik, irji, ya balik kamu, fasalli fa innaka lam tusalli, karena dia sholatnya seperti anak-anak kita yang kita lihat hari ini. Makanya saya kalau melihat ada anak sholat yang begitu, irji, sini balik, sholat lagi, fa innaka lam tusalli, ya disuruh kembali, suruh balik lagi, ulangin lagi sholatnya. Nah, ini sangat-sangat penting tentang sholat. Kita sebentar lagi ya, lalu ya atimur ruku' as-sujud. Jadi sempurnanya sholat itu dengan ruku' dan sujud dengan tumakninah. Lalu yang ke-12 tentang takbiratul ihram, ya Bapak Ibu, tentang takbiratul ihram ini penting ya, ada hadisnya, yaitu tadi yang saya bilang
bahwa takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan seluruhnya yang tadinya halal. Dan ini kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita, kalau sudah takbir jangan bicara, jangan ngobrol, jangan melakukan tindakan-tindakan yang lain. Apalagi imam sudah takbir. Karena ini nanti berhubungan man sholat, ya, barang siapa yang sholat 40 hari bersama jamaah dan mendapatkan takbiratul ihram, ya, akan dicatat baginya 2 kebebasan. Yang pertama kebebasan dari api neraka, yang kedua kebebasan dari kemunafikan. Ya, Bapak Ibu, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi tapi nanti sesinya ini, ya. Nah, ini khusyuk di dalam sholat. Nanti sambil praktek, ya, satu sesi, tapi nanti sambil kita praktek setelah kita sholat, ya. Dan di sini nanti saya terangkan sekarang tentang khusyuk di dalam sholat, ya. Khusyuk di dalam sholat saya bacain aja di sini, ya. Kalau tadi baca satu persatu kita nggak cukup waktunya, ya. Di sini disebutkan hadza tanwihun. Ini adalah sanjungan minallahi dari Allah bizikri dengan menyebutkan ibadihil mukminin, kepada orang-orang mukmin. Wa dzakara falahahum, dan menyebutkan kemenangan-kemenangan mereka, wa sa'adatahum, dan menyebutkan kebahagiaan mereka, bi'ayyin, dengan sesuatu sayin, wa sallu ila dzalika, dan menyambungkan kepada yang demikian itu. Wa fi dhammin, dan sanjungan dzalikal hasu, yang mencakup ala intisab, atas dorongan bisifatihim, dengan sifat-sifat mereka. Wa fi muqaddimatin, dan di dalam keutamaan hadhihi sifatin, yaitu sifat yang paling utama adalah khusyuk fi shalah, khusyuk di dalam salat. Apa khusyuk di dalam salat? Khusyuk di dalam salat wa huwa khudurul qalbi, yaitu menghadirkan hatinya, baina, di antara yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk di dalam salat itu betul-betul kita menghadirkan hati kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustadiran liqurubihi, ya, menghadirkan bahwa kita itu betul-betul merasa dekat dengan Allah, ya. Maka kalau kita dekat, fayaskun lizalika qalbahu, maka hatinya menjadi tenang, ya. Wa tatma'inna nafsahu, dan juga dirinya tenang. Mohon maaf Bapak-bapak, sholatnya nggak gini. Allahu Akbar. Ya, ya kan? Ya, nggak Allahu Akbar. Nah, itu ya. Nah, ini disebutkan seperti demikian, ya. Jadi khusyuk itu fayaskun lidzalika qalbahu wa tatma'inna nafsahu wa taskun harakatuhu, dan tenang, gerakan-gerakannya tenang. Ya, nggak ada gerakan-gerakan selain daripada itu. Wa yukillu tifatuhu, dan nggak, mohon maaf, gerakannya banyak sekali gitu. Muta'addiban baina yadahi rabbahu, beradab di hadapan Robnya. Sekali lagi, kemarin sudah saya terangkan semua. Ini khusyuk di dalam sholat, ya. Nanti bapak-bapak baca sendiri di tentang allazina hum fi sholatihim khashi'un. Ini ya, surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat kedua. Di situ diterangkan. Yang intinya ini sekarang Bapak Ibu, ya. Intinya ini. Jadi kemarin itu saya menerangkan untuk supaya begini. Ya, supaya apa? Hudurul qalbi, mampu menghadirkan hadirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mustadirran liqurubi, merasa hadir bahwa dia itu berada dekat. Maka kalau sudah dia dekat, fayaskun lidzalika qalbahu, tenang hatinya, wa tatma'inna nafsahu, tenang juga dirinya, enggak banyak, wa taskun harakatuhu, tenang juga gerakannya, wa yukillu tifatuhu, dan enggak banyak gerakan-gerakan yang mau. Muta'addiban, beradab baina yadai rabbahu, di hadapan Robnya. Jadi saya bukan ngarang kemarin tentang Bapak Ibu sholat itu betul-betul mempersiapkan anak-anak agar pakaian dan lain. Karena ini bukunya ada, Muta'addiban. Saya nggak ngarang, saya baca kok. Ya, lalu lanjutnya apa? Ini yang paling penting lagi, mustadirron.
mampu menghadirkan jami'an, semuanya, apa-apa yang yaquluhu, yang Bapak Ibu katakan saat Bapak Ibu sholat, wa yaf'aluhu, dan ibu-ibu Bapak kerjakan di saat Bapak Ibu sholat, fi sholatihi, di dalam sholatnya, min awali sholatihi, dari awal sholatnya, ila akhirihi, sampai akhir sholatnya. Kalau begitu Bapak kerjakan, fatan tafi bizalikal waswas, maka Bapak-bapak akan dapat mampu menghilangkan semua was-wasnya. Ya, akan mampu menghilangkan was-wasnya, wal ifkara radiyah, dan akan menghilangkan pikiran-pikiran buruk. Itu khusyuk. Ya, khusyuk itu tadi sudah mulai persiapan semuanya, lalu mampu menghadirkan apa yang Bapak ucapkan, ya, apa yang Bapak kerjakan, mulai dari awal sholat sampai akhirnya. Ya, contoh, ya, sebetulnya nanti kita praktek, tapi sudah jam 11 memang, nanti kita praktek. Ya, gimana? Bapak Ibu bacanya apa? Allahu Akbar. Yakin Allah besar? Yakin ya? Makna besar itu mampu mengatasi semuanya. Allah besar itu wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu berbuat apapun yang Bapak Ibu pikirkan hari ini. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Ibu Bapak baca doanya apa? Iftitah. Allahumma ba'id kabiro. Nah, mestinya kalau bacaan kabiro, panjangnya habis. Mestinya sholatnya lama. Ya, kabiro artinya apa? Walhamdulillah, kasiro, wa subhanallah. Saya bacanya pendek. Saya hafal 3. Saya kalau rumah Quran kaya, memang saya ajarkan 3. 1 yang paling pendek. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Udah itu aja saya. Iya, ya nggak apa-apa, Bapak Ibu boleh mau panjang yang panjang juga boleh, senang-senang saja, bangga-bangga aja. Saya cuma pendek itu. Saya hafal. Dulu saya memang bacanya waktu masih SD kabiro. SMP sampai SMA, kuliah Allahumma ba'id. Nah, setelah saya ya belajar jadi ustadz, subhanakallahumma. Ya, pendek. Tapi maknanya Masya Allah. Ya. Oh, kalau sunnah Allahumma ba'id baini. Ya. Ya. Jadi saya subhanakallahumma, maha suci engkau ya. Tuh ya. Mampu kita hadirkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, dan segala pujian ini enggak ada cuman untuk engkau. Manusia enggak wajib dipuji, apalagi saya yang bodoh enggak punya apa-apa, enggak wajib dipuji. Yang dipuji itu hanya engkau. Kenapa? Karena engkau yang sudah memberikan segalanya, kenikmatan yang engkau berikan semuanya, maka wajib saya memuji kepadamu. Tabarakasmuka, ya, akan mendapatkan keberkahan apapun yang kita kerjakan saat kita mengucapkan kalimat-kalimat nama-namamu. Ya, jadi akan berkah makanan kita kalau saya sebelumnya mengucapkan kalimatmu, Bismillah. Ya, akan berkah perjalanan saya sebelum saya jalan, saya mengucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Akan berkah mudik saya kalau di dalam waktu kendaraan itu saya baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Begitu. Tabarakasmuka wa ta'ala jadduka, dan amat tinggi kedudukan engkau ya Allah. Gak ada yang lebih tinggi kecuali engkau. Engkau bersemayam di atas ars, dan itu adalah yang paling tinggi. Wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan gak ada sesembahan yang berhak disembah kapanpun, ya, kecuali hanya engkau. Itu saya begitu aja. Ya.
Ya, saya baca tentang itu, ya memang banyak perbedaan pendapat ya tentang tempatnya tinggi dan kekuasaannya tinggi. Kalau saya mengambil kedua-duanya karena memang ada nama kekuasaannya tinggi, tempatnya juga tinggi. Seperti itu. Ya. Jadi semuanya Allah itu ya tinggi kekuasaannya dan nggak ada yang lebih tinggi lagi seperti Allah SWT. Tingginya seperti apa ya sudah nggak usah kita pikirin. Ya, contoh seperti yadullah, tangannya Allah. Nah ini kalau kita pikirin repot kita. Ya kita beriman saja bahwa Allah punya tangan. Adapun tangannya ya sudah nggak usah kita pikirin seperti apa. Ya, contoh saya ini ya saya ya jualan kursi. Ada yang tanya sama saya, kursi kantornya pakai tangan nggak gitu. Tahu ya, maksudnya yang sandaran tangan itu. Kan tangan di kursi nggak seperti tangan kita. Kan beda. Ya jadi nggak usah kita pikirin, yang penting tadi kita belajar nama dan sifat-sifat Allah. Makanya tadi bagian daripada salah satu usul ya 3 landasan utama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa yang kita kenal? Sifat dan nama dan sifat-sifat. Itu yang kita kenal. Itu. Nah, kita kenalnya di mana? Ya di Quran. Mengenal sifat Allah itu semuanya ada di Quran. Quran itu menjelaskan nama dan sifat Allah. Semuanya, hampir setiap lembaran, bukan hampir, semua lembaran itu kalau Bapak buka itu pasti Allah memperkenalkan diri. Allahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu azizun hakim. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu a'lamu bidzatis sudur. Wallahu ghafurun halim. Wallahu semuanya. Itu Allah perkenalkan. Nah, nanti kita bahas tentang itu, tentang ini tadi ya. Jadi sholat khusyuk itu tadi begitu. Ya, sampai di sini disebutkan wal ifkara radiyah. Kalau yang begitu maka Anda bisa menghilangkan was-was dan pikiran yang buruk. Wa hadza ruhus shalah, dan itulah rohnya salat. Walibbuha, dan itulah tujuannya dan itulah keinginannya, wa maksudu biha, dan itulah tujuan daripada salat. Wa wallazi, dan dia yuktabu lil ibad, dan itu yang dicatat oleh lil abid, yang dicatat kepada hamba-hambanya. Itu yang dicatat. Maka kalau kita sekarang belum tercatat ya Masya Allah. Lalu dilanjutkan lagi fassolati allati la khusyu'u fiha. Maka adapun salat yang enggak khusyuk di dalamnya, wala hudurul qalbi, tidak menghadirkan hatinya dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ada, ya. Itu seperti apa? Kal jasad, seperti jasad allazi yang la ruhu fihi, yang enggak ada ruhnya, berarti mati. Hampa. Gitu. Nah, ini dasar saya kenapa saya mengajak Bapak Ibu semuanya belajar untuk sholat khusyuk. Dan ini dasar saya menyebutkan kenapa kerusakan kaum muslimin ini salah satunya tadi. Ya sholatnya enggak. Yang saya tadi ceritakan, udah 40 tahun lebih bersama di dalam satu masjid, gara-gara duit, gara-gara jabatan, gara-gara yayasan, akhirnya saling lapor, saling menjelekan, saling mencaci, saling apa ini? Saling memfitnah, saling mengatakan, saling mengadu, mengubar aib dan lain sebagainya. Apa ini? Mereka sholat, mereka bahkan sholat sunnahnya, sholat tahajudnya nggak pernah lepas, jidatnya hitam-hitam. Ya, tapi tadi kenapa sampai terjadi seperti demikian? Ya, kenapa? La yuktabu fihi, nggak ada catatan baik dah. Maka itu sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya. Di sesi nanti berikutnya sudah saya beri ya. Sesi berikutnya sebentar aja ya Bapak Ibu, jangan. Saya tahu ini waktu istirahatnya Bapak Ibu, nanti sebentar saja saya minta waktu sekali lagi untuk supaya benar-benar sholatnya. Mari kita belajar sholat yang
baik dan benar. Insya Allah dengan belajar sholat yang baik dan benar, insya Allah kita akan betul-betul mendapatkan kebaikan, keberkahan dari apa yang kita kerjakan. Maka kalau sholatnya begitu, Bapak Ibu pasti bisa tadi, tanha anil fakhsya wal munkar. Coba sekali lagi, satu ayat aja ya, saya minta satu ayat. Buka tuh tadi yang saya bacakan ayat ini, surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45, surat 29 ayat 45. Satu ayat lagi aja, kita selesai sampai jam 11:04 ya, 5 menit lagi saya minta waktunya. Ketemu? Ya. Bunyinya utslu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Betul? Betul ya? Coba tolong dibacakan, Pak. Artinya utslu. Ya, tolong. Terus? Ya. Ya. Jadi sebelum ayat tentang aqimis sholat tadi disuruh apa? Utslu. Bacalah oleh kalian, telaah, kaji, pahami, mengerti, laksanakan. Ma'uhiya, apa yang telah diwahyukan, yaitu Quran. Berarti kita wajib untuk membaca, mentelaah, mengkaji Quran. Makanya besok ada pelajaran untuk bisa. Bapak-bapak kan sudah belajar itu apa? Tahsin. Nah sekarang naik belajar menerjemahkan Quran. Ya kan? Nah iya. Nah ini baru Ramadannya betul-betul munggah. Bapak betul-betul naik tuh. Sudah kelasnya tahsin udah alhamdulillah bisa. Sekarang kita naik bisa menerjemahkan. Bagian daripada menerjemahkan itu kata-kata utslu. Utslu itu asal katanya tala yatslu. Nanti kita ngerti berubah ya. Tala itu nanti kalau kita rubah perubahan katanya bisa menjadi tilawah. Ya, kan Bapak Ibu tahu kan tilawatil Quran itu gimana? Nah, itu untuk supaya kita itu betul-betul merenungi bacaan itu. Apa makna ayat itu? Sebetulnya gitu tilawah itu. Maka utslu itu mentelaah, mengkaji, memahami, mengerti sebenarnya. Baru aqimis sholat, kita baca baru kita berdirikan sholat. Nah sholat kalau pemahamannya dengan baik dan benar, Qurannya insya Allah bisa tanha anil fakhsya'i wal munkar. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf waktunya berlebih, mengganggu istirahatnya bapak-bapak, dan semoga nggak ngantuk dan tetap semangat belajar untuk sholat sunnahnya walaupun sudah 2 jam. Saya juga sudah capek sebetulnya 2 jam. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan belajarnya sholat khusyuk ini betul-betul kita tadi ya, bukan hanya diri kita, sekali lagi saya mengajak, bukan hanya diri kita, anak, istri, keluarga, adik, kakak, paman, tante, buah, ya semua cucu kita, yuk kita ajarin mereka untuk sholat. Untuk apa? Sekali lagi nggak ada lain dan bukan, betul-betul supaya kita ini mendapatkan kebaikan di dunia dan akhir. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Semakin ini kalau pertanyaan semakin nanti aja nanti pertanyakannya, dan nanti kita akan praktek untuk sholat khusyuk. Makanya saya minta nanti bapak-bapak semuanya nulis Al-Fatihah ayat per ayat di buku. Jadi Al-Fatihah 1 ayat, ayat kedua di bawahnya, ayat ketiga di bawahnya, ayat keempat di bawahnya, diselang-selang gitu ya. Enggak ada ujian, enggak dinilai, enggak usah takut Bapak Ibu. Ini cuman bagian daripada ya tadi kan saya bilang praktek. Namanya praktek ya. Kan teori sudah ya, sekarang perlu praktek maksud saya gitu loh ya. Ya. Jadi kalau bisa nulisnya enggak ngelihat. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya pertama latihan lihat dulu. Nanti sedikit-sedikit ditutup gitu ya. Itu ya, seperti itu. Kalau bisa. Nanti saya bahas setelah kita jam 1. Ya, Bapak Ibu, baik. Mudah-mudahan ya bersemangat dan datang lagi. Jangan wah nanti diperiksa sama Ustaz. Nggak datang aja. Nggak saya periksa, nggak.
Pokoknya di tempat duduk masing-masing kok, nggak saya periksa insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah, nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.